Peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota PKI. Terlepas dari itu, PKI merupakan partai komunis yang tersebar di seluruh dunia. Di luar Tiongkok dan Uni Soviet, anggota berjumlah sekitar 3,5 juta jiwa, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan Serikat Tani, yakni Barisan Tani Indonesia, yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk juga pergerakan wanita atau disebut Gerwani, organisasi penulis, artis, dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Cita-cita untuk mendirikan negara Indonesia dengan landasan komunis mendorong terjadinya peristiwa G30 SPKI. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada waktu itu memberi angin segar kepada PKI untuk meluaskan pengaruhnya. PKI mulai menebar janji-janji kepada masyarakat kecil bahwa mereka akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Tanpa mengetahui arti komunis yang sebenarnya, rakyat kecil pun terbujuk oleh PKI. Pengaruh PKI juga menyebar di berbagai macam kalangan, tidak kecuali kalangan politik. Di kancah politik, organisasi yang anti-komunis dianggap anti pemerintahan, sehingga PKI bisa dengan mudah menyingkirkan musuh politiknya. Selain itu, terdapat beberapa latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI, antara lain, yang pertama, isu sakitnya Insinyur Soekarno. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30 SPKI, telah beredar isu sakit parahnya Soekarno. Hal ini meningkatkan kasakusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Soekarno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Adi tahu persis bahwa Soekarno hanya sakit ringan saja. Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, pembentukan Angkatan Kelima. PKI yang merasa kekuatan militernya masih sangat lemah ketika menghadapi Angkatan Darat sangat berkepentingan untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Pembentukan Angkatan Kelima ini adalah gagasan Menlu Cina Zhou Enlai ketika mengunjungi Jakarta pada tahun 1965 dan menjanjikan akan memasok 100.000 pucuk senjata untuk Angkatan Kelima. Gagasan ini menjadi alasan bagi pemimpin PKI dalam memperkuat pertahanan dan terus mendesak pembentukan Angkatan Kelima tersebut, yang ditolak oleh Angkatan Darat. Begitu juga dengan Laksamana Muda Marta Dinata yang menolak atas nama Angkatan Laut. Angkatan Kelima hanya akan diterima jika berada di bawah komando ABRI. Ketiga, ideologi Nasakom. Ideologi nasionalis, agama, dan komunis yang populer pada saat itu dengan Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang G30 SPKI dan menjadi bagian dari sejarah G30 SPKI. Ketika pada Juli 1959 Parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi berupa dekret presiden, ia mendapat dukungan penuh dari PKI. Angkatan bersenjata diperkuat dengan mengangkat jenderal-jenderal militer ke posisi yang penting dengan sistem demokrasi terpimpin. Sambutan PKI untuk demokrasi terpimpin sangat baik dan menganggap bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi antar pendukung nasionalis, agama, dan komunis. Namun, Angkatan Darat menolak ideologi Nasakom tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya, konfrontasi Malaysia. Malaysia sebagai negara federasi yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963
merupakan salah satu faktor penting dalam latar belakang G30S PKI. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI, sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam gerakan 30S atau Gestok, dan juga menjadi penyebab PKI menculik para tentara petinggi Angkatan Darat. Terjadinya demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang menyebabkan Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman menginjak-injak lambang Garuda karena dipaksa para demonstran, menyebabkan kemurkaan Soekarno. Soekarno kemudian menyerukan pembalasan dendam dengan slogan Ganyang Malaysia dan memerintahkan Angkatan Darat untuk melakukannya. Lejen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang masih mendapat bantuan Inggris karena menganggap tentara tidak memadai untuk berperang dalam skala itu. Sedangkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution menyetujuinya karena khawatir isu Malaysia akan dimanfaatkan PKI untuk memperkuat posisinya di bidang politik Indonesia. Pada saat itu, Angkatan Darat berada dalam posisi yang serba salah karena tidak yakin akan menang melawan Inggris. Namun di sisi lain, mereka akan menghadapi kemurkaan Soekarno jika tidak berperang. Keraguan-raguan ini menghasilkan peperangan yang setengah hati di Kalimantan dan mengalami kegagalan. Padahal ini adalah operasi gerilya di mana tentara Indonesia sangat mahir melakukannya. Kekecewaan Soekarno karena tidak didukung tentara membuatnya mencari dukungan kepada PKI yang memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungannya sendiri. Selain itu, Angkatan Darat juga menolak adanya poros Jakarta, Phnom Penh, Peking, Pyongyang yang hanya akan membantu Cina memperluas semangat revolusi komunis di kawasan Asia Tenggara, sehingga dapat merusak hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Penolakan ini diwujudkan dalam bentuk seminar di gedung Seskot Bandung yang dihadiri oleh 8 jenderal yaitu Rahmat Kertakusuma, J. Moko Ginta, Suwarto, Jamin Ginting, Suprapto, Sutoyo, M.T. Haryono, dan S. Parman pada 1-5 April 1965 yang menghasilkan doktrin strategis politik Angkatan Darat yang dinamakan Tri Ubaya Cakti. Selanjutnya, kelima, pembantaian para perwira TNI Angkatan Darat. Pembantaian para perwira TNI Angkatan Darat adalah puncak dari G30S PKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu peristiwa G30S PKI. Dalam isunya, Soekarno disebut-sebut menanggapi hal tersebut dengan memerintahkan pasukan Cakrawirawa untuk menangkap dan membawa para jenderal untuk diadili. Akan tetapi, dalam prosesnya, konon beberapa oknum pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan, sehingga membunuh ke-6 petinggi TNI Angkatan Darat tersebut. Ke-6 jenderal tersebut adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Tidarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Sementara itu, Panglima TNI A.H. Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu CZI Pierre Andreas Tendian diculik dan ditembak. Para korban tersebut kemudian dibuang di suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Jasad mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Statius Tubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Yang keenam adalah faktor Amerika Serikat. Amerika Serikat saat itu sudah terlibat dalam Perang Vietnam dan berusaha keras agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme.
Peranan Badan Intelijen CIA pada peristiwa ini adalah memberikan 50 juta rupiah pada masa itu kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Peranan Amerika Serikat di sini tidak besar. Hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965. Ia mengeluhkan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak membuahkan hasil, bahkan tidak berguna sama sekali karena situasi politik Indonesia saat itu. Namun pandangan lain, terutama dari kalangan korban dari insiden ini, menyebutkan bahwa Amerika Serikat menjadi aktor di balik layar, dan setelah Dr. Supersmart, Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Akan tetapi hingga saat ini, kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik. Berikut adalah sejarah singkat terkait latar belakang gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau disingkat G30S PKI versi awal mula peristiwa. Namun, fakta sejarah ini yang punya adalah yang membuat sejarah dan hanya Tuhan yang mengetahui secara pastinya. Jangan lupa terus dukung channel ini sehingga lebih berkembang dan bermanfaat dengan klik tombol subscribe di kanan bawah video ini, kemudian like serta komen. Terima kasih.